Tice friend. Bagaimana kabar friend semua hari ini? Semoga Mem and Bunda selalu bahagia dan tetap mensyukuri semua yang ada di dalam hidup ini. Di dunia ini memang penuh dengan ketidakpastian ya Mem, kecuali kematian. Memang betul, tapi kita harus berusaha untuk menunda kematian tersebut dengan memperbaiki pola makan dan berolahraga secara teratur. Oleh karena itu, Mami Teacher ingin mengajak kepada Mem and Bunda serta friend semua agar kita bisa memulai hidup sehat dari sekarang, agar di kemudian hari tidak merepotkan orang-orang yang kita cintai, karena harus merawat kita yang sudah terjangkiti oleh berbagai penyakit. Mau tahu tip apa yang akan Mami Teacher bagi kali ini? Silahkan tonton terus videonya dan jangan lupa subscribe and like-nya. Oke, hari ini Mami Teacher akan bagi salah satu menu makanan yang sangat baik untuk kesehatan kita, yaitu kimchi. Friend semua pasti sudah tahu ya, kimchi itu adalah salah satu makanan tradisional dari Korea. Nah, kalau friend semua suka nonton film drakor, nah jangan hanya suka drama Koreanya saja, tapi juga boleh kita ikutin salah satu makanan yang sangat baik bagi kesehatan, yaitu kimchi. Awalnya masyarakat Korea membuat kimchi karena mereka mempersiapkan persediaan makanan selama musim dingin dengan membuat makanan yang diawetkan dengan cara sederhana, yaitu dengan garam. Nah, akhirnya terbentuk berbagai inovasi varian kimchi, diantaranya dari sawi putih yang disebut dengan baicha kimchi, kemudian dari lobak yang disebut dengan kaduki kimchi, kemudian dari timun yang disebut dengan buchu kimchi, dan ada juga yang dari daun bawang. Nah, kenapa kimchi termasuk makanan yang sehat, friend? Karena kimchi ini adalah salah satu makanan prebiotik, yaitu makanan yang dapat menunjang pertumbuhan bakteri yang baik dalam pencernaan kita. Bahan-bahannya yaitu dari bahan utama dan bahan pasta. Untuk bahan utama terdiri dari sawi putih, kita ambil 3 buah, kemudian wortel 3 buah kita potong kecil-kecil, kemudian lobak 1 buah kita potong kecil. Nah, lobak ini sesuai dengan selera. Kemudian garam dapur dan 7 tangkai daun bawang serta seledrinya. Nah, untuk bahan pastanya terdiri dari 750 ml air putih, kemudian 65 gram tepung beras. Nah, untuk tepung beras ini bisa digantikan dengan tepung terigu atau tepung ketan ya, Mem. Kemudian 1 sendok jahe yang diparut. Nah, ini nanti belum kita parut atau kita jus. Kemudian 70 gram bawang putih. Ini bawang putihnya. Kemudian 1 buah bawang bombay. Nah, bawang bombay ini tadi Mami Teacher dapatkan dari beli secara online ya, karena sekarang sedang susah mencari bawang bombay. Nah, untuk bawang bombay ini bisa kita gantikan saja dengan bawang merah juga bisa, karena fungsinya masih sama ya, bawang merah dengan bawang bombay. Kemudian 300 gram cabai bubuk Korea atau cabai lokal. Nah, ini saya pakai cabai lokal. 125 gram gula pasir atau sesuai selera, dan kecap ikan. Nah, ini kecap ikannya sekitar 2 sendok, karena kalau terlalu banyak kecap ikannya nanti akan terlalu asam jadinya. Nah, itu adalah bahan-bahan untuk membuat kimchi. Nah, sekarang kita lihat cara membuatnya ya, friend. Nah, ini bahan-bahannya. Oke. Yang pertama, ini sawinya sudah kita potong dan sudah kita cuci ya, Mem. Sekarang kita cuci dengan air garam. Ini tadi airnya sudah Mami Teacher kasih garam. Jadi kita cuci dari setiap celah-celahnya, kita cuci supaya kotoran-kotoran yang ada di setiap
setiap helai sawinya ini bisa hilang, bahkan telur-telur cacing yang masih menempel bisa hilang. Kita buka satu-satu begini ya Mem. Ini airnya adalah air garam dan sawinya tadi sudah kita cuci sebelum dimasukkan ke air garam. Kemudian kita garamin di ujung-ujung sawi ini. Ambil sawinya, kita kasih garam di setiap ujungnya ini supaya nanti sawinya menjadi lebih halus atau lebih loyo. Jadi tidak kaku begini. Kita olesi di setiap ujung-ujung sawinya semuanya, dan juga supaya awet. Nah, kimchi ini merupakan makanan prebiotik, jadi sangat bagus buat pencernaan kita karena dia akan bisa membuat menjadi antibodi buat badan kita ya Mem. Semua kita garamin ujung-ujungnya. Kalau sudah, kita diamkan sampai kurang lebih 2 jam. Oke friend, setelah sawinya kita garamin sambil menunggu 2 jam, kita lanjut membuat sausnya ya friend. Yang pertama ini adalah air yang sudah dituang dengan tepung beras atau terigu boleh. Nah, kita aduk-aduk dulu. Nah, kalau sudah tercampur merata, kita nyalakan apinya. Kita nyalakan apinya, api kecil aja ya Mem, sambil terus kita aduk supaya sampai mengental. Nah friend mami teacher semua, kimchi sangat bermanfaat karena mempunyai kandungan nutrisi yang sangat tinggi dan termasuk makanan yang rendah kalori serta berserat tinggi, sehingga sangat bermanfaat untuk menurunkan berat badan. Selain itu juga bisa menurunkan kolesterol sehingga mengurangi resiko serangan jantung atau stroke. Juga bersifat antioksidan atau mengusir racun-racun dalam tubuh sehingga dapat memperlambat penuaan atau anti-aging karena kandungan vitamin C-nya juga tinggi. Nah, kita aduk-aduk terus sampai mengental. Mulai mengental ya Mem, dan warnanya sudah bening, jadi kita matikan kompornya. Oke, sambil nunggu adonan sausnya dingin, sementara kita tinggal untuk menghaluskan bumbu-bumbunya ya Mem. Ini adalah bawang putihnya, kita blender, kemudian masukkan jahenya dan sedikit bawang bombaynya. Jadi bawang bombaynya sebagian di blender, sebagian diiris tipis-tipis. Kita kasih air sedikit. Oke ya Mem, ini adonan tepungnya sudah dingin, jadi langsung aja kita masukkan bumbu-bumbunya yang sudah kita blender. Jahe, kemudian bawang putih dan
bawang bombaynya kita masukkan, kemudian gula pasir 2 sendok kita masukkan, minyak ikannya 2 sendok kita masukkan sambil kita aduk. Nah, cabenya, bubuk cabenya kita masukkan, kita aduk. Nah, bubuk cabenya ini sesuai selera ya Mem. Kalau yang suka pedas silahkan tambahin. Berikutnya adalah irisan wortel, lobak, dan bawang bombaynya kita masukkan. Kemudian daun bawang dan seledrinya kita masukkan juga yang sudah kita iris. Kita aduk-aduk terus sampai merata. Nah, selanjutnya setelah kita cuci dengan air bersih dan mengalir, sekarang kita oles-olesi semua dengan pastanya tadi yang sudah kita buat. Kita olesin. Sampai merata ya Mem, supaya fermentasinya juga bagus hasilnya. Oke, ini yang sudah diolesin secara merata ya Mem. Setelah diolesin secara merata, kita taruh di tempat. Nah, kita taruh di tempat, kemudian kita tutup rapat. Nah, kita simpan selama kurang lebih 2 hari sambil menunggu fermentasi yang biar fermentasinya sempurna. Nah, tipnya untuk menyimpan buat tempat fermentasi ini sebaiknya dari tempat yang terbuat dari plastik atau keramik boleh, jangan dari logam, karena kalau dari logam nanti dia akan bereaksi dengan garamnya. Oke, kita tutup rapat. Kita sudah lihat cara membuatnya, bukan? Nah, ini adalah kimchi yang sudah jadi, yang sudah Mami Tice buat. Nah, karena kimchi ini adalah makanan hasil fermentasi, maka rasanya agak asam-asam begitu deh. Jadi tidak dianjurkan pada pasien yang memiliki kondisi medis tertentu ya, seperti yang sedang menjalani pengobatan kanker atau yang sedang minum obat-obat menekan sistem kekebalan tubuh, seperti penderita HIV atau AIDS. Gimana friend, mom and bunda? Mudah kan membuatnya? Nggak pakai ribet. Dengan menu makanan yang sehat, kita mulai hidup sehat. Kalau tidak dari sekarang, kapan lagi? Thank you dan silakan mencoba.